Shalom semuanya. Kita bertemu lagi dengan kami dan sekarang kita akan membahas tentang Who is God bersama Elfrida. Halo Elfrida. Ya, dia adalah seorang remaja putri yang mengenal Tuhan lewat kehidupannya sehari-hari dan lewat pengenalan akan Tuhan dengan dia dekat sama Tuhan. Dan sekarang kita akan berbincang. Who is God? Siapa Tuhan bagi kamu? Yang pastinya Tuhan itu pasti segalanya bagi saya. Tapi menurut versi saya, Tuhan itu saya gambarkan kayak industri gitu. Industri. Oke, industri itu suatu hal yang besar. Kenapa kamu menganggap Tuhan itu seperti industri bagi hidupmu? Kembali ke teori ekonomi dulu, Kak. Oh, teori ekonomi. Aduh, oke, siap. Jadi kan industri itu kan kayak kegiatan mengolah bahan mentah hingga bahan jadi gitu kan. Oh, iya. Jadi kalau menurut saya gitu, kayak bahan yang tidak berguna menjadi bahan yang berguna gitu, kayak berharga gitu. Iya, iya, betul. Kalau misalnya industri itu mencetak apa dari hal yang gak ada gunanya, mungkin malah dibuang-buang orang menjadi sesuatu yang berharga. Oke, ini luar biasa ya. Coba, kenapa kamu mengambil suatu kesimpulan seperti itu? Jadi di sini saya mau bersaksi. Jadi waktu kelas 1 kan Satu SMP, satu SMA, satu SD. satu SD. Oke, satu SD. Satu SD kan kayak saya tuh kayak masih bandel-bandelnya lah kalau dibilang. Dan waktu itu kan kelas 1 SD saya memang udah bisa membaca. Saya udah bisa membaca. Saya yang pertama membaca dari semua keluarga saya di kampus. Saya gitu. Terus tapi pas ujian karena saking saya bandelnya gitu kan saya malas di situ. Pas ujian semuanya kan kayak pada dikerjakan di situ kan pasti ujiannya. Kalau saya enggak, saya bawa karena saking malasnya. Pas saya Bisa itu bawa ujian, gimana itu ceritanya? kan pas mereka lagi ngerjain, kan duduknya di belakang gitu kan, nggak mau di depan gitu kan. Jadi emang nggak ditanya guru kenapa kamu Enggak, gurunya kayak ya biasa aja gitu kan, kayak nggak mau memperhatikan gitu. Terus saya tidur di situ kan, mereka ngerjain, emang itu pertama kali kami ujian kelas 1. Itu pertama kali, ya, itu pertama tapi kali. bisa, oke. Terus saya juga kayak kalau mereka ngerjain gitu kan, aku kayak nggak tahu gitu, udah aku tidur di situ. Terus tiba mau udah selesai mereka udah ngumpul, aku bikin kertas. Terus pas pulangnya aku bilang sama mama, aku ada PR, padahal ujian. Terus mama aku Dengan polosnya ya. Terus mama kayak PR gitu, tapi PR tumben dari Kertas. Terus guru nelpon gitu dari sekolah Batu, langsung nelpon bapak. Katanya Elfrida belum ngumpul kertas ujian gitu. Terus bapak mukul lah, waktu itu kan waktu SD kan bapak ini kayak mukul kami, didiknya itu mukul gitu kan. Iya. Udah aku dipukul, pokoknya dimarahin terus aku dikeluarin dari rumah, maksudnya kayak nggak boleh masuk ke rumah sampai malam. Dihukum lah gitu ya. Dari siang sampai jam 7 malam itu aku nggak dimasukin, dikunci pintu, terus aku dimasukin lah jam 2 terus aku dipukul gitu kan, terus disuruh aku ngerjain ini, terus aku kan dibantuin sama bapak gitu. Nah setelah udah kayak dewasa gitu, kan bapak nggak mau lagi kan mukul kan, karena kayak kalau kata orang Batak gitu nggak sopan mukul anak yang udah besar gitu kan. Dan kalau kita udah dewasa ya harusnya bisa mengerti sendiri Bisa mengerti gitu. sendiri. Jadi pas aku udah besar makin menjadi bandalku gitu. Oh. Karena kan bapak udah nggak mukul aku lagi kan. Jadi aku makin menjadi. Dikasih hati minta jantung. Jadi pas bapak nyuruh aku lah gitu, karena aku saking bandalnya. Bapak nyuruh aku nggak mau. Melawan gitu ya. Melawan gitu, nggak pernah. Jadi bapak ini kalau misalnya aku disuruh, tapi sama mamaku nggak, aku takut sama mama. Mama mau sampai besar, mau sampai dipukul terus gitu. Kalau sama bapak kan enggak. Kalau misalnya udah besar, udah pasti otaknya udah mikir sendiri gitu. Jadi aku nggak mau dengar bapak gitu kan, nggak mau disuruh sama bapak. Terus kalau misalnya aku disuruh sama bapak, aku tuh nangis gitu, bapak ini pokoknya
jadi kayak bapakku kalau nyuruh aku kayak naik darah tingginya gitu, jadi nggak mau aku disuruh. Terus semenjak itulah ya kan, semenjak kelas 6 sampai kelas 7 sampai hampir kelas 8 lah, aku tuh nggak pernah disuruh bapak. Kayak dibilang kayak aku nih kayak mana ya, dibilang nggak bisa apa-apa karena nggak bisa disuruh gitu. Jadi cuma mama yang nyuruh, itu pun kadang-kadang gitu kan. Jadi di sini misalnya aku di sini kan, di sini bapak, di dekat aku pun bapak, saya kayak disuruh ngambil minum apa, bukan aku yang disuruh, padahal aku ada di situ katanya. Misalnya kayak adik bukan Cinta, ambilkan dulu minum ini, padahal aku ada di situ gitu. Jadi aku nggak pernah disuruh. Terus tiba aku dewasa sampai mikir gitu kan, pas udah kayak mau mengenal Tuhan gitu, aku mikir kayak gini, kenapa ya bapak ini kayak cuek gitu sama aku, cuek. Terus kalau misalnya bapak mau nasihat, misalnya kayak aku bandel gitu, bapak nggak mau nasihatin lagi. Udah Nggak kayak mau. capek ya. Tapi tiba adikku salah atau kakakku salah dinasihatin. Apalagi kalau misalnya kakakku pulang lama dari rumah pasti kayak dinasihatin gitu. Kalau aku enggak, ya udah dibiarin aja masuk, kayak dipercayain gitu. Padahal kayak mana ya, bapak ini memang nggak mau lagi ngapain aku gitu. Jadi aku mikir lagi nih kan, aku juga udah mulai mengenal Tuhan gitu kan. Jadi aku mikir kayak gini, kenapa ya bapak ini gitu kan nggak mau gitu lagi nasihatin aku, nyuruh aku juga nggak mau, kayak gimana, kayak aku nggak berguna gitu, nggak bisa apa-apa. Jadi malu gitu kan ditengok teman-temanku gitu kan, bantu orang tua. Aku sendiri nggak pernah sama sekali dari aku udah yang kelas 6 itu, yang udah melanjut dewasa itu nggak pernah lagi disuruh sama sekali, nggak pernah disuruh Sampai kelas 8. nggak pernah disuruh gitu. Jadi adik-adikku aja yang disuruh, aku enggak. Itulah ya kan, aku juga nggak bisa masak saking manjanya gitu, nggak bisa nyapu, nggak bisa apa, nggak ada pokoknya kerjaanku di situ kan. Paling cuma aku nyuruh, itu pun nyapu itu aku nyapu ngasal-ngasal. Kalau misalnya disuruh cuci piring mesti kayak berminyak gitu, nggak bisa apa-apa lah pokoknya aku sampai kelas gitu. Terus aku mikir gini kan, ya ampun Tuhan, segitu buruknya aku dulu gitu kan. Terus tiba-tiba aku kayak apa tuh namanya, kayak saya gitu lah, kayak berubah lah gitu karena aku mengenal Tuhan gitu kan. Aku dibawa, pertama aku kan aku kan gereja di gereja gitu kan, tapi aku gerejanya jarang-jarang, cuma setiap hari Minggu aja. Itu gereja umum dan ikut mama gitu kan. Tiba-tiba aku ketemu sama kawanku, kayak diajak gitulah aku kayak ke gereja sini yang kayak mau mengubah diriku gitu. Karena waktu di gerejaku ini yang umum ini, kayak aku cuma ngasal-ngasal aja gereja, Cuman kayak ibadah rutinitas gitu ya. Terus kalau dengar korbannya masuk apa telinga kanan terus telinga kiri gitu. Jadi ya kayak main-main lah gitu aku. Terus aku diajak kawanku ke tempat gereja yang dimana hatiku ini benar-benar setiap dengar khotbahnya menyentuh gitu, apalagi kalau udah soal kepribadian keluarga gitu. Ya ampun gitu ya, Kayak terpukul ya rasanya langsung. jadi kalau setiap ada khotbah tentang kayak keluarga, apalagi kalau membantah orang tua, kayak rasanya ini hati kayak aduh, kayak nggak berguna gitu, kayak nggak layak lagi gitu masuk ke gereja ini gitu kan, kayak nggak layak lagi bertemu Tuhan, udahlah kayak gitu aja lah gitu kan, aku mikir gitu. Terus makin lama makin aku pendalami gitu kan, Tuhan itu kayak nggak memandang apa status kita dulu gitu kan, Masa lalu kita. jadi kayak Tuhan itu menerima kita dari Tuhan, ketika baru kita di dalam kandungan, keluar pun kita, Tuhan itu udah menganggap kita berharga gitu di mata Dia, kayak udah layak gitu. Jadi aku mulai berpikir kayak gitu, mulailah aku berinisiatif gitu sama bapakku gitu kan. Pas bapakku nyuruh adikku gitu, Cinta ambil kan dulu misalnya kayak buat dulu anti nyamuk gitu kan. Udah aku Cinta aku aja gitu, tapi tanpa sepengetahuan bapakku gitu. Tapi tiba-tiba yang disuruh si Cinta aku yang buat gitu. Bapakku pertama kali situ bingung. Terus yang keduanya aku mulai lagi kan, tapi aku nggak mau ngasih tahu sama bapakku gitu, aku aja lupa bapak suruh, enggak, aku nggak gitu, aku kayak perlahan-lahan gitu. Kayak misalnya bapakku pulang kerja gitu kan, biasanya kayak langsung apa tuh namanya, kayak bikin kopi terus manis gitu, aku langsung siapin, terus langsung aku siapin sama bapak. Tapi aku nggak mau ngasih tahu gitu aku yang siapin. Dan takutnya kayak bapak nggak percaya gitu, karena nggak pernah gitu kan. Biasanya adikku kan. Terus misalnya kayak sepatunya kayak diletakin di situ kan. Terus aku langsung ngambil gitu. Terus makin lama bapakku makin heran gitu kan, ini anak kenapa gitu kan. Terus aku bilang, terus
aku kan nggak pernah nurut bapak gitu, yang nurut kan pasti kakak gitu kan. Terus tiba-tiba bapak bilang kayak gini, Kak Febri nurut dulu bapak katanya gitu kan. Terus aku bilang, Pak aku juga yang nurut bapak katanya. Ini pasti ada apa-apa yang minta duit Ada kok, maunya Pak. gitu ya. Minta duit kok kan. Aku bilang enggak Pak, aku nurut aja, lagi ini aku lagi semangatnya Oh, gitu. iya. Katanya, oh bapak ketawa gitu kan. Terus langsung ku apain lah gitu. Dan puji Tuhan dengan aku kayak gitu, jadi bapak ini kayak sering gitu nyuruh aku kayak misalnya kayak mau manggil si Cinta, jadi aku terus namanya kayak gini, Pida gitu kan, Kayak salah nama gitu ya. jadi Pida terus yang dipanggilnya. Pertama kali memang kayak kesel gitu, kenapa aku terus yang dipanggil gitu, kayak aku terus yang diiniin gitu kan. Tapi aku mikir ini kemauanku, ini tujuanku gitu kan. Jadi kayak aku merasa senang gitu kan. Jadi kayak aku terus, jadi dari aku yang nggak bisa dipakai gitu, jadi aku jadi kayak bisa dipakai, diandalkan. Apalagi kalau misalnya kayak bagusi rumah, misalnya kayak mau kayak misalnya kan bagusi atap kan kadang bocor gitu kan, kami nggak ada anak laki-laki, ada anak laki-laki tapi kan masih kecil belum tahu apa gitu kan. Dan disuruh itu aku kayak kerjaan cowok, jadi aku gitu, jadi yang harusnya jadi kakakku gitu kan, jadi aku terus yang dipakai bapakku gitu kan, kayak yang dipercayain itu aku. Jadi kan kayak aku tuh senang Jadi kebanggaan gitu. gitu ya, dipercayakan. Dari bahan yang aku bilang tadi, yang kayak kegiatan industri dari bahan mentah yang siap dipakai, yang jadi atau yang berharga gitu. Jadi aku mikir gini, berarti Tuhan itu kayak membentuk aku dari barang yang tidak layak ataupun yang mentah, yang nggak bisa apa-apa, jadi yang kayak dipakai terus sama Bapak, jadi barang yang siap dipakai gitu. Oke, puji Tuhan, luar biasa kesaksian Elfrida bagaimana Tuhan mengubah hidupnya. Tapi seperti kesaksian tadi, Tuhan mengubah hidupnya di saat dia mendekat kepada Tuhan, di saat datang kepada Tuhan, dan di saat itu dia mengenal Tuhan dan dia mau berubah. Sebelum dia mengenal Tuhan, keinginan berubah itu tidak ada. Tapi ketika mengenal Tuhan, sudah mulai ada keinginan perubahan, dan itu luar biasa. Dan untuk mungkin teman-teman yang di sini dan Elfrida, semua orang tua itu pasti sayang lah sama kita. Nggak ada orang tua yang nggak sayang gitu. Orang tua menghukum itu untuk supaya anaknya berhasil. Karena di dalam Alkitab pun, di dalam firman Tuhan ada diperbolehkan orang tua memukul anaknya menggunakan rotan. Lebih baik orang tua memukul dengan rotan daripada membiarkan anaknya jatuh dalam dosa, jatuh dalam kejahatan. Jadi orang tua itu pasti sayang sama kita. Dan mungkin bapak mencuekin itu bukan karena nggak sayang, tapi supaya kamu menyadari sendiri kesalahanmu gitu. Jadi tahapannya itu memang ada, kadang kita dipukul, kadang kita dicuekin, dan Tuhan pun seperti itu. Kadang kita juga mau dipukul gitu, dikasih masalah. Nah, itu cara Tuhan untuk memukul kita supaya kita jangan ke situ gitu, supaya kita itu jangan jatuh dalam dosa. Jadi kalau mungkin ada teman-teman yang sekarang seperti merasakan, kok aku merasakan masalah, pukulan Tuhan gitu kan, jangan langsung ayo udahlah aku nggak usah lagi mengikut Tuhan, atau kalau anak-anak mungkin kan ayo udahlah aku keluar aja dari rumah ini, enggak gitu. Jadi kita jangan sampai enggak mau lagi mengikut Tuhan, enggak, tapi kita harus selalu mengikut Tuhan, dan kita harus mau diubahkan Tuhan. Pasti Tuhan bisa mengubahkan kita kalau yang pertama kita dekat sama Tuhan, yang kedua ada keinginan. Kalau nggak ada keinginan pun nggak bisa gitu. Nah, dari kesaksian Elfrida sendiri, ada nggak sih firman Tuhan atau ayat yang meneguhkan, menguatkan hatimu sehingga kamu mau gitu berubah? Kalau itu pasti ada gitu. Dari pertama kali aku misalnya kayak datang ini kayak mengenal Tuhan, datang kepada Tuhan, aku pertama baca di dalam 1 Samuel 16 ayat 7b, yang dimana bukan yang dilihat manusia yang dilihat Tuhan. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati gitu. Jadi mungkin aku kayak nggak buruk gitu di mata dunia, tapi Tuhan itu kayak enggak, kau tetap berharga, tidak mau kayak manapun kau, seburuk apapun kau di mata dunia, sejelek apapun kau, tapi Tuhan itu menganggap aku tetap berharga, karena
ketika misalnya aku kayak mau berubah gitu, Tuhan akan menopang aku gitu. Tuhan akan menolong ya. Tapi jangan sampai rasa Tuhan membuat aku berharga ini jadi salah pula. Ada orang yang kayak gini. Oh, mau kayak manapun aku, Tuhan tetap menganggap aku berharga. Terus akhirnya dia berbuat dosa suka-sukanya. Enggak juga. Tuhan mencintaimu, tapi Tuhan tidak mencintai dosamu. Tuhan menginginkan kamu tetap berubah. Makanya orang tua sayang sama kita. Bukan sayang sama kelakuan jahat kita. Tetap sayang sama kita, gimana pun jahat kita, tetap kita dikasih makan, tetap disayangi. Begitu juga dengan Tuhan. Bagaimanapun kita, Tuhan itu tetap sayang sama kita. Tuhan memelihara kita. Tapi ingat, Tuhan itu juga adalah memukul kita supaya apa? Supaya kita berubah. Kenapa harus berubah? Supaya dari barang yang tidak berguna tadi menjadi barang yang berguna. Ya, itu mungkin kesaksian dari kami, dari Elfrida. Puji Tuhan, kesaksiannya sungguh memberkati. Terima kasih. Biarlah ini juga boleh memberkati semua orang. Ya, teman-teman, jika ada teman-teman yang merasa, oh ini sangat terberkati aku gitu, atau pas dengan kehidupanku gitu, mari kita di sini aku ngajak untuk teman-teman membagikan ini supaya lebih banyak lagi orang yang terberkati lewat kesaksian ini. Dan jangan lupa, ingat tadi tipsnya bagaimana supaya ada perubahan hidup, yaitu kamu harus datang dekat sama Tuhan. Yang kedua, ada keinginan untuk berubah, itu paling penting. Dan Tuhan pasti akan menopang. Nggak ada yang instan ya, pasti ada proses gitu. Ada orang yang bilang kayak gini, percuma kamu ibadah nggak ada perubahan pun. Ya karena perubahan itu nggak langsung, teman-teman. Perubahan itu butuh proses. Buktinya dari si Elfrida, dari kelas 8 sekarang kelas berapa? Kelas 11. Baru ada perubahan. Nggak langsung di hari itu perubahannya, bertahap, tapi pasti akan berubah. Itu saja mungkin kesaksian kami. Kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.